Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Pada tutorial kali ini adalah melengkapi penilaian tes tertulis pada video tutorial tes tertulis 2 dengan judul Contoh soal pilihan ganda tidak sesuai dan sesuai dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, dan harapan kami Bapak Ibu guru dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Untuk lebih jelas, mari kita simak dan kita ikuti tutorial oleh tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa. Adapun tujuan kami menyampaikan materi ini adalah 1. Agar guru dapat memanfaatkan kaidah penulisan soal pilihan ganda untuk menelaah soal yang pernah Bapak Ibu guru tulis. 2. Agar guru dapat menulis soal yang baik sesuai kaidah penulisan soal pilihan ganda. 3. Agar sekolah dapat membentuk tim telaah soal untuk menyiapkan soal yang valid dan reliabel. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita simak awal dari materi berikut ini. Telaah dan revisi soal. Soal disusun pada kartu soal. Selesai soal disusun, kemudian tim telaah melakukan telaah soal. Setelah soal ditelaah, maka terdapat informasi bila seluruh kaidah memenuhi, maka soal tersebut diterima. Langsung kita anggap soal tersebut bermutu. Informasi kedua, jika sebagian yang memenuhi kaidah, soal disebut direvisi. Jika direvisi, maka soal tersebut diperbaiki. Setelah diperbaiki, telaah kembali. Bila memenuhi semua kaidah, soal bermutu. Informasi yang ketiga, bila tidak sesuai dengan indikator soal tersebut, soal ditolak, maka soal perlu diganti. Atau juga lihat pada indikator mungkin kurang tepat, maka indikator juga perlu diperbaiki. Setelah diperbaiki, kembali ditelaah. Bila memenuhi semua kaidah, maka jadilah soal bermutu. Baiklah, kita lanjutkan contoh soal yang sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah penulisan soal pilihan ganda. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Ini contoh indikator. Disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di keliling lingkaran. Peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Ini soalnya. Perhatikan gambar. Diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB sama dengan 14 cm. Luas daerah lingkaran yang diarsir adalah A, B, C, D. Soal ini tidak sesuai dengan indikator karena indikator meminta siswa dapat atau peserta didik dapat menentukan cara menghitung luas lingkaran, sementara soal menentukan luas lingkaran. Berarti soal tidak sesuai dengan indikator, maka soal ini perlu diperbaiki menjadi diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB 14 cm. Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah A, B, C, D.
Inilah soal yang lebih baik. Ini soal kurang baik. Kita lanjut dengan kaidah kedua. Pilihan jawaban harus homogen dan logis dari segi materinya. Ini soalnya, wakil dari Indonesia yang turut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah A. Ali Alatas, B. Muhammad Hatta, C. Adam Malik, D. Menteri Dalam Negeri. Pilihan jawaban D pada soal ini tidak homogen dari segi materi karena tidak menyebutkan tokohnya. Demikian pula jawaban pada A kurang logis karena peristiwa ini terjadi pada tahun 1967. Sementara Ali Al-Atas mantan Menteri Luar Negeri tahun 1988 sampai dengan 1999 di era Soeharto dan B.J. Habibie. Oleh sebab itu, maka soal ini kurang baik. Diperbaiki menjadi seperti ini. Wakil Indonesia yang turut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 adalah Muhammad Hatta, Soekarno, Adam Malik, Ali Sastro, Amijoyo, semuanya tokoh. Kemudian, kaidah ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Contoh, peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Panas matahari yang sampai ke bumi, B. Terjadinya angin darat dan angin laut, C. Air yang dimasak di dalam panci lama-kelamaan mendidih, D. Pangkal besi yang terasa panas ketika ujungnya dibakar. Ternyata kuncinya ada dua, B dan C. Soal ini dianggap kurang baik karena memiliki dua kunci jawaban. Maka menjadi lebih baik setelah diperbaiki sebagai berikut. Ini dia. Setelah diperbaiki, ini dia. Kaidah keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Contoh, persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat B besar B kecil dengan tanaman ercis berbiji kerut B kecil menghasilkan tanaman ercis berbiji bulat. Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, akan diperoleh perbandingan genotip seperti tampak pada diagram berikut. Ini dia, B besar 25%, B kecil 25%, B besar B kecil 50%. Jika seluruh tanaman F2 berjumlah 12 pohon, akan diperoleh tanaman ercis berbiji bulat sebanyak A, B, C, D. 10%, 75%, 50%, 25% A. Soal ini dinyatakan kurang baik karena perumusan permasalahan dalam stimulus soal tidak jelas karena hasil persilangan antara genotip B besar B dengan B kecil akan menghasilkan filial bergenotip B besar B bulat dan B kecil kerut. Tidak ditemukan F2 bergenotip B besar. Kemudian pada pokok soal ini menjadi tidak jelas karena pada pilihan jawaban tidak disajikan jumlah tanaman, akan tetapi persentase karena ada kata sebanyak. Tentu jumlah tanaman ini dibuat persentase, maka soal ini dinyatakan kurang baik. Setelah diperbaiki menjadi sebanyak 9 pohon, 6 pohon, 3 pohon, 1 pohon.
Selanjutnya, pada kaidah kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Ini dia. Nih, bacalah paragraf berikut. Saat ini berbagai fasilitas jalan dibangun di kota Jakarta. Meskipun demikian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas sulit untuk dihindari. Kepadatan lalu lintas sangat besar terjadi pada pagi hari pada saat warga kota akan memulai aktivitasnya, dan pada sore atau petang hari pada saat mereka akan pulang. Ini ada paragraf 4. Banyak orang belum mampu memilih kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah: rumusan pokok soal ini berlebihan karena ada bagian yang tidak diperlukan, dan hal ini akan menyita waktu dari sebagian siswa yang disediakan dalam mengerjakan soal tersebut. Seperti banyaknya orang belum mampu memilih kalimat tepat untuk melengkapi paragraf rumpang. Ini berlebihan kalimatnya, ini menyita waktu anak untuk menyelesaikan soal ini, maka diperbaiki menjadi kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah. Cukup sampai di sini. Kemudian kaidah ke-6, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Contoh, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan salah satu persoalan sosial di daerah perkotaan. Banyak data menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami lonjakan yang tajam disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak simetris. Pada kelompok yang memiliki akses kondisi ini tetap menghasilkan keuntungan dan menumpuk kekayaan, sementara kelompok yang belum tersentuh pembangunan ekonomi secara merata tidak mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan. Dampak dari permasalahan tersebut, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pokok soalnya, salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial di perkotaan adalah: A. Persebaran penduduk yang cukup merata, B. Pembangunan pendidikan di berbagai wilayah, C. Pembangunan ekonomi tidak merata antar wilayah, D. Tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik. Pada kalimat di awal paragraf sudah jelas menunjukkan ke arah jawaban. Atau pada stimulus banyak kata-kata ekonomi, kemudian pembangunan ekonomi, sehingga anak yang malas untuk membaca langsung menebak atau gasing terhadap stimulus ini, maka ditebaknya ke pembangunan ekonomi tidak merata antar wilayah. Ternyata ujinya benar C, berarti mereka menebak. Soal ini kurang baik dan diperbaiki menjadi seperti ini. Kemudian kaidah yang ke-7, pokok soal tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Ini dia, berikut ini bukan merupakan sifat dari larutan asam kecuali A, B, C, D. Kuncinya C. Pokok soal ini menggunakan pernyataan negatif ganda, bukan dan kecuali, sehingga menyulitkan peserta didik untuk memahami pokok soal, sehingga menyita waktu dia untuk memikirkan pokok soal ini. Oleh sebab itu, soal ini dinyatakan kurang baik. Telah diperbaiki menjadi ini. Ya,
Berikut ini yang merupakan sifat dari larutan asam adalah. Kemudian kaidah ke-8, panjang rumusan pilihan jawaban harus sama. Nih, mari kita lihat, ini stimulusnya. Nah, ini pokok soalnya. Peran perwakilan diplomatik dalam menangani peristiwa tersebut adalah A, B, C, D, E. Pilihan jawaban D terlalu panjang. Ada kecenderungan pilihan jawaban yang panjang memberi informasi yang lengkap dan ini merupakan kunci jawaban. Jadi berarti dengan cara menebak karena paling panjang, peserta didik ternyata menjawab sesuai kunci jawaban. Maka soal seperti ini kurang baik. Setelah diperbaiki menjadi seperti ini, di relatif sama panjang pilihan jawabannya. Kaidah ke-9, pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ini contoh soalnya. Ya. Pada soal ini, pilihan jawaban berkurang 2 dan hanya 3 pilihan jawaban yang dipertimbangkan. Jadi ini tidak dipilih, yang ada cuma 3 pilihan. Jika pada pilihan jawaban E semua jawaban di atas salah merupakan kunci jawaban, tidak akan diperoleh informasi yang menunjukkan pemahaman peserta didik tentang jawaban yang benar. Demikian juga sebaliknya, jika pilihan jawaban D semua jawaban di atas benar, maka peserta didik tidak dapat dibedakan siswa yang kompeten dan yang tidak kompeten. Maka soal ini dinyatakan kurang baik, maka perlu diperbaiki menjadi seperti ini. Jadi tidak ada lagi pilihan semua jawaban di atas benar atau semua jawaban di atas salah. Kemudian kaidah ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Contoh, hasil dari 4 pangkat 3 adalah ini dia. Ini angkanya tidak berurut pada pilihan jawaban, sehingga akan menyita waktu peserta didik. Pilihan jawaban berupa angka kalau bisa diurut mulai dari kecil ke besar atau besar kecil. Soal ini dinyatakan kurang baik, maka diperbaiki menjadi seperti ini. Oke. Berikut kaidah ke-11, gambar grafik tabel diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ini contoh soalnya. Ini. Karakteristik lapisan troposfer adalah ini A, terjadinya penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap ketinggian bertambah 100 meter. Kenaikan suhu dari negatif 100 derajat Celcius sampai ribuan derajat Celcius. Suhu udara bertambah tinggi seiring dengan naiknya ketinggian tempat. D, penurunan suhu yang terjadi sebesar 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Tanpa gambar, peserta didik masih mampu menjawab pokok soal ini. Karakteristik lapisan troposfer adalah jika gambar ini ditutup, maka dengan pokok soal ini peserta didik juga mampu menjawabnya. Berarti gambar tidak berfungsi. Maka soal ini kurang baik, perlu diganti atau diperbaiki menjadi karakteristik lapisan 1. Karena ada kata 1, maka mereka peserta didik akan melihat gambar mana yang lapisan 1. Seperti pada gambar adalah, ini soalnya menjadi lebih baik. Kaidah ke-12, bukti soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ini dia. Ini soalnya, ini soal nomor 1. Pada bagian testis terdapat saluran-saluran berbentuk seperti tabung yang disebut
A, B, C, D, kunci B. Bagian yang dimaksud pada soal nomor 1 memiliki fungsi. Nah, jadi berdasarkan jawaban nomor 1, dia harus menjawab jawaban nomor 2. Soal ini dapat merugikan peserta didik. Peserta didik yang tidak dapat menjawab dengan benar pada soal nomor 1 pasti akan menjawab salah pada soal nomor 2. Oleh karena itu, soal nomor 2 harus diperbaiki sehingga menjadi soal yang berdiri sendiri. Jadi nomor 2 ini bisa berdiri sendiri, tidak terkait dengan nomor 1. Kaidah ke-13, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini dia, apabila mau memperkecil gaya gesek dapat dengan cara A, B, C, D. Kalimat pada pokok soal belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena tidak ada subjek, dan predikatnya kurang jelas. Pokok soalnya merupakan anak kalimat, induk kalimatnya pun tidak jelas. Berarti soal ini tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Soal yang kurang baik, setelah diperbaiki menjadi seperti ini. Nah, upaya untuk memperkecil gaya gesek dapat dilakukan dengan cara A, B, C, D. Ini ada induk dan anak kalimat. Kaidah berikutnya, ke-14, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Contoh, kegiatan nyambat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan cerminan dari nilai Pancasila, yaitu sila A, B, C, D. Pada pokok soal terdapat kata nyambat. Kata nyambat ini yang tahu hanya mereka yang berasal dari Jawa, karena ini bahasa Jawa. Sehingga kalau ini akan digunakan untuk nasional, maka daerah-daerah lain tidak akan memahami kata nyambat, sehingga pokok soal menjadi masalah. Oleh sebab itu, soal ini kurang baik, maka perlu diperbaiki menjadi seperti ini. Jadi kegiatan gotong royong, jadi nyambat itu adalah gotong royong. Menjadilah soal yang lebih baik. Ke-15, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, contoh ini. Nah, ini dia. Limbah industri B3 yang masuk ke aliran sungai akan mencemari perairan tersebut sehingga mengganggu kehidupan biota di ekosistem tersebut. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A, B, C, D. Ini ada istilah B3. Ya, ada istilah B3. Soal ini dinyatakan kurang baik karena istilah atau kata ini B3 ini tidak komunikatif, sehingga kemungkinan peserta didik sulit menebak makna dari B3. Walaupun peserta didik masih dapat menjawab soal dengan cara menduga arti kata dari B3 tersebut. Jadi dengan cara menduga dia dapat menjawab kunci jawaban, tapi dia tidak memahami apa itu B3, istilah B3. Soal ini tidak komunikatif, menjadilah soal kurang baik, maka perlu diperbaiki menjadi seperti ini. Nih, limbah industri yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun. Jadi B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadilah soal yang lebih baik. Yang ke-16, setiap pilihan jawaban tidak mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nih, perhatikan gambar berikut. Jika saklar S1 pada rangkaian gambar tersebut ditutup, yang terjadi adalah A. Lampu tetap menyala pada, B. Lampu tetap menyala pada,
C. Lampu tetap menyala pada. D. Lampu tetap menyala pada. Karena ini pada pilihan jawaban bukan merupakan satu kesatuan pengertian, maka frase lampu tetap menyala pada dapat diletakkan pada pokok soal agar peserta didik tidak membaca berulang-ulang sehingga menyita waktu peserta didik. Maka perlu diperbaiki soal ini menjadi seperti ini. Ini lampu yang tetap menyala adalah, jadi frase yang tidak merupakan satu pengertian bisa diletakkan pada pokok soal. Ini dia. Kemudian sebagai kaidah tambahan, kalau kita ingin membuat soal, hindari kata-kata kekerasan dalam soal yang kita susun. Contoh, si A ketahuan menyontek oleh guru ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Si A tidak terima dan mulai memukul salah satu temannya. Teman yang dipukul tersebut membalas memukul dan menendangnya. Teman-teman yang lain ikut-ikutan mengeroyok si A, bahkan ada yang melemparinya dengan batu. Akhirnya si A mengalami luka-luka yang mengeluarkan sangat banyak darah. Si A pun pingsan tak sadarkan diri. Ini pokok soal. Apabila kamu berada di sekitar tempat kejadian, apakah perbuatan terpuji yang dapat kamu lakukan? A, B, C, D. Kunci B. Di sini pada wacana ini atau pada stimulus banyak kata-kata kekerasan seperti misalnya dipukul, memukul, menendang, mengeroyok, melempari. Sehingga kata-kata kekerasan ini hindari dari soal-soal yang kita susun, sehingga perlu kita perbaiki menjadi seperti ini. Si A ketahuan menyontek oleh guru ketika ulangan matematika. Sepulang sekolah, teman-temannya mengejeknya. Si A tidak terima dan marah. Akhirnya terjadilah keributan di antara mereka. Apabila kamu berada di sekitar tempat kejadian, apakah perbuatan terpuji yang dapat kamu lakukan? Di sini sudah mulai tidak tampak lagi kata-kata kekerasan. Inilah soal yang baik. Kaidah tambahan berikut, pokok soal berupa pernyataan tetapi pilihan jawaban yang berupa kalimat, maka pokok soal diikuti 3 titik dan pilihan jawabannya berupa kalimat utuh yang diawali huruf besar dan diakhiri titik. Ini dia contohnya. Peribahasa dari pernyataan hanya orang bodoh sajalah yang terlalu banyak cakap adalah karena ini berupa kalimat A, tong kosong nyaring bunyinya, maka diakhiri dengan 3 buah titik. Pada pilihan jawaban diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Sama dengan ini awal huruf besar, akhir titik, dan seterusnya. Kemudian kaidah tambahan berikutnya, pokok soal yang berupa pertanyaan, maka pilihan jawabannya dalam bentuk kalimat yang diawali huruf besar dan diakhiri titik. Antara tanda tanya dan kata sebelumnya tidak diberi spasi. Contoh soalnya, manakah di antara hubungan dua makhluk hidup berikut yang merupakan simbiosis parasitisme? Di antara kata parasitisme dengan tanda tanya tidak ada spasi. Kemudian pada pilihan jawaban diawali dengan huruf besar, kupu-kupu menghisap madu, bunga mawar, diakhiri dengan titik. Ya. Ini juga huruf besar, diakhiri titik, dan seterusnya. Kaidah tambahan berikutnya, jika gambar pada stimulus besar, maka letakkan di atas. Contoh, ini pokok soal, ternyata gambarnya besar, maka letakkan gambar di atas pokok soal. Ini kaidah tambahan. Kemudian kaidah tambahan berikutnya, jika gambar pada stimulus kecil, letakkan di sebelah kanan. Nah, ini pokok soal, ini gambarnya. Ini baru pilihan jawaban. Demikian, terima kasih.
Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Rahman Nairi, 2015.